Tuh. Salam. Selamat malam penonton setia Sarameneng TV di mana saja berada, bertemu kembali bersama saya Desmanis khusus di edisi program kesayangan para kaum perempuan, para bundo-bundo dan wanita-wanita hebat yang pastinya di acara Bundo. Yang mana acara ini kita khususkan untuk perempuan-perempuan yang ada di Kota Batam maupun seluruh dunia yang lagi menonton bahwa kita pada hari ini akan menghadirkan juga seorang perempuan hebat, seorang istri yang bisa menghantarkan suami kepada jenjang kesuksesan dan menghantarkan putra-putri juga kepada jenjang kesuksesan. Dan yang pastinya para penonton pada program Bundo ini, kita tidak hanya menjadikan narasumber itu perempuan Minang, tapi buktinya pada malam hari ini dan beberapa narasumber yang kita hadirkan itu dari berbagai provinsi. Dan pada malam hari ini siapakah yang akan menjadi narasumber kita? Yang pastinya tetap di Suara Minang TV, suaranya orang awak. Dan pastinya para penonton, kami selalu mendoakan seluruh penonton Suara Minang TV di mana saja berada, tentunya dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Baik para penonton, penasaran siapakah yang akan menjadi narasumber, menjadi pembicara pada malam hari ini? Tetap di Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Oke, baik. Assalamualaikum Ibu Erlita Sari, ya Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Sehat, malah semakin sehat ya Bu. Sepertinya semakin gemuk. Berarti nggak sukses di keluarga saja, di badan juga sukses. Oke. Ibu boleh beri salam dulu ke penonton kita Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera untuk penonton Minang TV yang ada di Kota Batam. Oke, baik penonton, pasti wajah narasumber kita pada malam hari ini tidak asing lagi buat masyarakat Kota Batam. Yang pastinya beliau adalah seorang perempuan yang hebat dan beliau juga menjadi seorang istri dari orang nomor 2 di Kota Batam. Nah, di belakang nama beliau kita juga sudah cantumkan Erlita Amsakar ya Bu ya. Nah, beliau istri dari Wakil Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Ahmad. Nah, pada malam hari ini penonton kita tidak berbicara politik, tetapi kita akan menggali bagaimana sih Bu Erlita ini bisa menghantarkan Bapak Amsakar Ahmad menjadi yang sekarang ini. Yang pastinya di balik pria-pria sukses itu pasti ada wanita hebat di belakangnya. Begitu juga dengan para anak-anak yang sukses itu pasti ada ibu dan ayah yang begitu luar biasa buat anak-anak. Nah, pada malam hari ini para ibu-ibu, para wanita Kota Batam Indonesia umumnya kita akan kali apa sih trik dan yang dilakukan oleh Ibu Erlita untuk menjadikan seorang Amsakar Ahmad menjadi seorang sampai sekarang menjadi wakil wali Kota Batam. Bu Erlita, nah kami sangat bangga dan senang Ibu bisa hadir di studio kami yang seperti inilah Bu. Tetapi sudah banyak menghadirkan dan kita yakin bahwa Suara Minang TV akan menjadi salah satu corong untuk para perempuan, para bundo, kalau orang Padang panggilnya bundo ya. Bu. Tapi kalau Ibu aslinya mana? Saya asli Taluk Kuantan. Taluk Kuantan, Riau berarti ya. Riau. Ibu boleh sedikit Ibu ceritakan biografi Ibu, mungkin Ibu berasal dari mana gitu. Nah, perjalanan Ibu, pastinya Ibu tidak berada di dalam posisi sekarang gampang gitu. Nah, sedikit secara singkat Ibu boleh ceritakan siapa Ibu dan dari mana berasal. Oke, selamat malam, salam kenal dari saya, nama Erlita Sari Amsakar Ahmad, istri dari Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Ahmad. Saya berasal dari
Provinsi Riau, tepatnya di daerah Kabupaten Kuansing, Taluk Kuantan, dan kampung kecilnya lagi yaitu Basrah, Kecamatan Kuantan Hilir. Nah, itulah asal saya. Dan Kampar, berarti orang Ocu. Kuansing, Kuantan Bukan. Singingi, Taluk Kuantan, Kuantan Singingi. Beda dengan Kampar gitu. Beda, kami dari kalau Kampar itu kan ada Kampar kanan, Kampar kiri. Dan daerah kami itu kan dari Kampar kiri Teratak Buluh lurus ke sana. Nah, itu ada nanti namanya Kuansing. Nah, itulah kampung saya. Di situ. Berarti Ibu merantau ke Batam itu setelah sekolah atau memang lahir dan besar di Batam? Saya merantau ke Batam itu pertama saya SD dan SMP-nya di kampung, yaitu di Basrah, tepatnya di Kotorajo lagi. Saya berasal dari daerah saya itu dari Pasar Basrah itu, Bu Des, itu nyebrang lagi ke satu daerah namanya Kotorajo. Nah, itulah kampung saya yang sebenar-benarnya kampung. Nah, di situ lahir dan besar sampai lahir SMP. Dan besarnya di sana. Sampai SD, SMP di sana. Terus tamat SMP saya mulai merantau ke Pekanbaru. Itu provinsi kami, Riau. Nah, di situ saya menggali ilmu di Pekanbaru mulai dari SMA. Saya SMA-nya di SMA An-Nur. Saya sekolahnya di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Nah, di situ saya menimba ilmu dan kemudian saya kuliah di Unri, tepatnya di FNGT, jurusan pertanian. Pertanian. Nah, makanya kalau rencana nak balik kampung lagi. Rencana nak balik kampung lagi bertani. Nah, kemudian di situ pada saat kuliah, saya disitulah berkenalan dengan seorang yang namanya Amsakar Ahmad. Oh, berarti dari kuliah. Dari kuliah, dari mulai masuk kuliah kami sudah mulai kenalan di situ. Nah, itu. Mulailah di situ. Sampai tamat kuliah? Sampai kami belum tamat kuliah, kami masih kuliah, kami sudah nikah. Wah, ya. Masih dalam kuliah, sama-sama kuliah? Sama-sama kuliah. Tapi udah sama-sama bekerja? Belum bekerja. Bapak itu sambil kuliah, dia bekerja sebagai asdos, asisten dosen pada saat itu, dan terus dia bekerja juga di fotokopi, tempat fotokopi di Unri itu kan ada namanya Kopma, Koperasi Mahasiswa. Nah, di situ kan ada tempat orang fotokopi. Berarti kerja keras tuh sudah dimulai sebenarnya dari masih muda ya, masih Bu, muda, ya. Nah, di situ dia terima gaji di tempat fotokopi itu dia terima gaji 200.000. Tahun berapa itu ya? Tahun 90. Kalau sekarang mungkin juga udah 2 juta kali ya? 91. Nah, pada saat itu kami sudah punya anak 1. Masih kuliah udah punya anak 1? Sudah punya anak 1. Berarti sama-sama tamat kuliah? Saya kan D3. Bapak D3, S1? waktu itu nama ininya FNGT, Fakultas Non Gelar Teknologi. Nah, jadi setelah tamat kuliah baru pindah ke Batam? Tamat kuliah belum, masih melintang pukang nih di Pekanbaru. Masih melintang-lintang, hidup tak tentu arah di Pekanbaru kami. Terus dari situ Bapak sudah selesai kuliah. Bapak mencari kerja, dapat kerja sebagai tukang cat-cat plafon di jembatan Letton di bawah itu kan ada toko bangunan-bangunan itu. Nah, dia kerja di situ. Nah, pernah kerja di situ. Itu setiap pagi Bapak itu bawa bekal, saya bekalin pagi-pagi, bawa nasi, ada lauknya segala macam. Itu udah sarjana ya, Bu ya? Itu sudah sarjana. Kami sudah punya anak 1. Sudah punya anak 1. Nah, kemudian berpikirnya ke Batam? Bapak mendaftar, ada pendaftaran pertama kan Bapak ini cita-citanya mau jadi dosen, Bu Des. Nah, mau jadi dosen. Nah, terus pada saat itu ada pembukaan dosen. Nah, sudah ditelepon, Bapak sudah ditelepon bahwa ada pembukaan dosen, daftarlah gitu. Ternyata tiba-tiba tidak ada jurusan Bapak. Bapak jurusan memang Bapak jurusan sosiologi. Oh, sosiologi. Yang terima jurusan internasional tak apalah gitu, hubungan internasional tak apa gitu. Cuman itu yang
butuh tenaga gitu. Hmm. Bapak enggak Jadi mendaftar menjadi pegawai ini? mendaftar menjadi pegawai. Suatu itu ada pendaftaran PNS. Bapak ini nggak mau sebenarnya. Masih di Pekanbaru? Masih di Pekanbaru. Daftar aja lah. Bapak saya sama bapak itu mertua menganjurkan ya udah daftar aja. Kan nggak ada salahnya dicoba. Jadi bapak mencoba lah mendaftar di PNS. Itu. Lulus Bu Des. Nah itulah rezeki. Beliau tidak ingin, tapi Beliau mencoba. tidak ingin, tapi mencoba Orang yang ingin belum orang tentu tua lulus. kami ini suruh mencoba. Saya bilang ya udah coba aja. Saya bilang ikuti aja apa kemauan orang tua kita, ya udah kita coba, nggak ada salahnya. Jadi bapak mencoba, ternyata lulus Bu Des. Nah lulus, pas lulus itu nunggu-nunggu keluar SK-nya di Batam. Nah bapak down lagi. Berarti memang pendaftaran untuk ke Batam, bukan? Bukan, kan ditentukannya di pusat. Bapak ini kan NIP pusat. Kan ada yang NIP daerah, ada NIP pusat. Nah, Bapak kan NIP pusat. Jadi pusat yang nentuin Bapak di mana. Ditempatkanlah di Batam. Ditempatkanlah di Batam. Saya nanya-nanya lah kemana-mana, gimana situasi Batam tuh kayak mana, kotanya kayak apa gitu. Gitu nanya-nanya kan, Bu Des. Jadi kata kawan-kawan susah di sana. Barang semuanya mahal. Nah terus telur aja ya, kalau kita beli telur tuh ditimbang. Nah gitu kata kawan-kawan, beli sayur aja ditimbang. Saya membayangkan kita bukan baru ini satu ikat segini aja berapa gitu kan, murahnya kayak apa gitu. Nah habis itu ya sudahlah, bapak nggak mau, udahlah nggak usah diambil gitu kan, kata bapak nggak usah diambil lah, ya udah biarin aja gitu. Habis itu campur tangan lagi orang tua berdua ini. Ya udah kan tidak selamanya kalian tuh gitu-gitu aja katanya, nanti pasti adalah peningkatan kata bapak-bapak ini gitu kan. Dia kata dia gimana ya katanya sama saya kan, gimana ya Dek waktu itu gimana ya Dek katanya. Ya udahlah diambil aja lah, saya bilang gitu, daripada di sini gini-gini juga, saya bilang gitu. Tunggu nak jadi dosen. Iya kalau ada buka. Memang sudah cita-cita belum menjadi dosen itu dari dulu ya? Iya, dia nih kan orangnya tuh ini Bu Des, apa dia tuh kalau hobi belajar, hobi membaca buku. Iya. Nah terus cita-cita dia tuh pertama kalau dia jadi dosen, dia bisa sekolah lagi S2. Nah terus lah selesai S2 ini dia bisa ngajar lagi, terus dia mau nyambung S3, gitu-gitulah Bu Des. Pokoknya dia mau menggapai cita-citanya itu. Tapi pada saat itu Ibu tidak bekerja? Maksudnya sejak menikah tidak pernah bekerja? Tidak bekerja, saya tidak dikasih dia bekerja. Pokoknya urus aja anak. Kalau bekerja, gaji yang dihasilkan dari bekerja itu tidak seimbang dengan gaji pembantu. Nah, berarti gitu. Emang dari dulu Bapak tidak mengizinkan Ibu untuk bekerja ya? Tidak pernah mengizinkan saya untuk bekerja. Pokoknya urus anak, urus rumah tangga. Yang tugas mencari duit, mencari nafkah itu kan laki-laki. Iya. Ya gitu. Dan akhirnya diambil lah tetap, dan akhirnya pindah ke Batam. Pindah ke Batam. Dan pertama kali Bapak ditempatkan di Mawil Hansip. Di Mawil Hansip. Di Mawil Hansip, tambah lagi dia donnya Mawil Hansip. Yang pikiran dia membaris-bariskan orang gitu, yang bukan basic dia gitu kan. Nah, itulah Bu Des. Berarti memang beliau juga seorang sudah pekerja keras ya Bu, dari dulunya. Jadi mungkin karena memang udah dari dasar itu, makanya jiwa merakyat beliau tuh masih kelihatan. Nah, Ibu luar biasa sekali. Ya mungkin keputusan yang diambil menikah di saat kuliah itu daripada mungkin ya Bu ya pacaran udah dihalalkan begitu. Nah sampai sekarang ini untuk bekerja di luar itu Ibu tidak diizinkan oleh Bapak ya. Nah Ibu, yang menjadi pertanyaan ini, apa yang membuat Ibu yakin gitu? Kalau Bapak, kita sama-sama kuliah, masih sama-sama belum bekerja, apa sih yang membuat Ibu yakin gitu untuk menikah dengan seorang Amsakar Ahmad gitu? Saya melihat dia itu, kan kami tetanggaan dulu tuh Mbak. Tinggalnya kami, dia kan rumah petak, bukan baru tuh rumah petak, tempat tinggal kami, dia sebelah, saya di rumah orang, saya sebelahnya, satu rumah kami tuh. Nah jadi saya pas nikah itu saya lihat dia orangnya gigih, terus pekerja keras, dan dia juga pinter mencari peluang-peluang gimana bisa menghasilkan. Gimana? Nah, misalnya kayak seperti dia bisa menjadi asisten dosen gitu, dia bisa bekerja di pusat penelitian UNRI itu Mbak, untuk mencari sesuap nasi lah ya. Yang penting istri duduk manis saja di rumah, jaga anak. Itu saya merasa kok
apa namanya, kayak dia nih kok perhatian kali sama keluarga gitu kan Mbak. Dia rela apa namanya bekerja keras gitu, dan sehingga saya nih tidak boleh mencari kerja gitu Mbak untuk tambahan keluarga gitu kan Mbak. Tapi untuk pada saat itu nambah-nambah. memang tercukupi. Kami dapat wesel dari mertua, dapat wesel dari bapak saya, dari keluarga saya. Nah kami tuh 2 weselnya, dari bapak saya 50.000 pada saat itu Pak, mungkin sekarang 5 juta kali ya Bu. Dari bapak dia 40.000, bapak itu kan kuliah dapat beasiswa. Nah beasiswa Super Semar, nah, namanya, jadi dapat 40.000. Nah disitulah kami saya mengolah bagaimana bisa terpenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Itu Bu Des. Disupport sama keluarga. Yang penting halal lah Halal. begitu. Nah, di mana nanti terkendala orang tua akan siap membantu. Nah, Bu Erlita, cukup menarik ya perjalanan masa muda Ibu bersama Bapak gitu. Nah, sekarang Ibu di posisi yang sekarang itu pasti butuh perjuangan. Sebelum kita sampai kepada posisi yang sekarang, dulu berarti Bapak dari satu departemen pindah ke departemen sampai akhirnya terakhir itu dia di Kabak ini terakhirnya di Kadis Perindak. Iya, Kadis Perindak ya, Kadis Perindak. Nah, selama perjalanan menemani Bapak sebelum sampai yang sekarang ini, pernah nggak Bu berpikir, aduh menyesal lah gitu, udah menikah gitu dengan seorang Amsakar gitu? Pernah nggak terpikir gitu? Alhamdulillah enggak Bu Des. Alhamdulillah enggak, saya menikmati hidup ini, saya enjoy aja. Walaupun pada saat-saat hidup pas-pasan begitu? Enggak pernah saya mengeluh. Alhamdulillah saya enggak pernah mengeluh, saya enggak pernah berkelahi sama Bapak itu masalah ekonomi, enggak pernah. Saya syukuri aja. Enggak pernah kami berkelahi masalah ekonomi. Sampai sekarang Ibu dikaruniakan 3 orang putri ya? Putri. Yang pertama? Yang pertama sekarang alhamdulillah ada sukses di Jakarta. Itu yang sudah menikah ya? Sudah menikah, 2 yang sudah menikah, 1 yang masih kuliah. Yang kedua? Yang kedua dia lulusan Undip. Sekarang kemarin kerja di Epson, terus menikah, berhenti dia kerja, ikut suami ke Kalimantan. Kebetulan suaminya bertugas di Kalimantan. Yang ketiga di Malaysia. Di Malaysia. Di Malaysia baru masuk. Ya, Bu, ya? Baru semester 1. Oke, Ibu luar biasa. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu komentar-komentar dari para penonton yang menyaksikan kita pada malam hari ini. Nah, yang pertama dari Amrial bin Tamrin, mantap ya. Fred, Johor Malaysia. Nah ini dari Malaysia yang nonton kita Bu. Fred Azwan Sajonhar, assalamualaikum, selamat datang Ibu di studio Sarominang TV. Salam untuk keluarga. Afrinali, mantap tema acaranya Koni Des. Ya. Ini khusus untuk para ibu-ibu sebenarnya. Rida Yosrizal, assalamualaikum Bunda Erlita, selamat datang di studio SMTV. Salam. Ridwan, selamat datang Bunda Erlita di SMTV. Sukses selalu buat Ibu dan Bang Am. Amin. Safril Yu Bahar, assalamualaikum Bunda Erlita, SMTV hebat. Kemudian Safril Bahar, Bu, bagaimana cara Pak Am nembak Ibu dulu? Ada. Ini pertanyaan kembali lagi ke masa muda. Masa muda. Kemudian Rida Yosarizal, kisah hidup yang menarik. Kemudian ada Nurmalis Lis Buayo. Semoga samawa sampai tua Bu Erlita dan Pak Amsakar. Amin. Ita Esperiani Onsu, SMTV sukses, amin. Rizaldi, assalamualaikum Bu, sukses selalu Bu. Amin. Oke, sebelum kita lanjut Bu, Ibu boleh jawab dulu pertanyaan dari komentar dari para penonton kita tadi. Apa tuh? Yang nembak-nembak. Yang nembak-nembak. Jadi para sebenarnya ini menjadi penonton menjadi motivasi juga buat daripada pacaran lama-lama nggak jadi ya Bu ya. Nah jadi bagaimana sih? Nah
Karena Pak Amsakar itu sepertinya orangnya romantis. Iya. Karena dia kan hobi seni, Hobi seni, puisi, bisa. nyanyi, main Iya. gitar. Nah, gimana tuh, Bu? Sebenarnya agak berat ya, tapi nggak apa-apa kalau Nih, pemirsa Pak Amsakar nonton nggak nih? Aduh, jangan Bu, jangan cerita. Jangan pemirsa cerita. mau dengar bagaimana Pak Amsakar nembak seorang Erlita. Nah, pada saat itu kami itu tinggal bertetangga, sebelahan rumah, itu rumah petak di Pekanbaru, tepatnya daerah Gobah namanya. Nah, di situ pada saat itu saya pergi kuliah, beliau duduk bernyanyi bergitar-gitar di Kosan. di depan rumah kami depan itu, di depan kos kami itu kan ada tempat duduk, Bu Des, tempat duduk dari kayu. Nah, disitulah tempat beliau main gitar pagi-pagi sebelum berangkat kuliah. Beliau kan kuliahnya masuk jam 9, kalau kami kan masuknya pagi. Nah, beliau situ. Nah, terus karena mungkin saling apa namanya ya, sering bertemu, sering saling minta tolong. Saya kalau ada tugas, saya minta tolong sama dia. Oh, berarti udah kenalan dulu lah ya, udah kenal sudah. teman gitu, sahabat gitu. Nah, jadi udah itulah Bu Des. Saya kan baru tinggal di situ, dia kan sudah lama. Saya dulu tadinya kan tinggal sama abang, sama kakak ipar. Nah, terus saya ngerasa nggak enak ngerepotin, saya pindah cari rumah, pindah di situ. Nah, dia terus-terusan bilang, ada anak baru loh, kita ada anak baru. Nah, gitu-gitu terus. Jadi siapa sih yang dibilang abang ini gitu kan? Kayaknya banyak anak baru enggak Kak di sini. Saya sama kawan kos saya ini ada kakak-kakak kan. Nah, habis itu kakak itu kerja di kantor lurah. Nggak tahu, nggak ada perasaan kok yang baru di sini sendiri kata dia. Berarti saya ya, saya bilang gitu kan. Itu jadi, Ibu udah pakai jilbab belum lah kayaknya? belum. Pada waktu itu kan masih belum tren lah jilbab ini kan pada zaman kita waktu itu. Nah, habis itu lah sudah itu gimana ya? Jadi kan rumah kami itu kan ada lubang Pak, ada apa ya? Kayak ventilasi itu kan terbuka tuh Pak, terbuka. Jadi surat-suratannya lempar dari situ. Nah, lempar dari situ. Ini kartu Pak Am nih, main surat-suratan lah kami kan Pak. Nah, jadi pertamanya tuh kayak goda-godaan gitu kan, terus kayak cerita-cerita biasa. Habis itu lama-lama menjurus. Nah, menjurus ke arah yang mau nembak-nembak gitu. Nah, sudah itu, habis itu seminggu sudah itu, kan Bapak ini hobi organisasi, dia kan HMI. Oh, berarti dari dulu tuh dari sudah hobi organisasi, dia HMI, dia ketua di senat, dia ikut di fakultas dia itu dia ketuanya. Nah, gitulah HMJ dulu ya, himpunan mahasiswa jurusan BEM sekarang. Nah, sekarang BEM ya. Dulu dia ketuanya. Pokoknya dia tuh jarang lah di rumah Bu Des. Setiap malam Minggu atau malam Jumat dia di masjid kalau HMI. Nah, gitu. Jadi di situ HMI-nya nih LKTI ke Sumbar. Nah, pergi ke Sumbar, jadi dia bilang sama kawannya serumah, kan kawan saya juga kan, seangkatan kuliah juga. Nah, terus dia bilang sama kawannya, saya pergi LKTI selama seminggu. Saya intinya dia naksir saya lah gitu. Nah, pokoknya kau sampaikan saya pulang dari Padang nanti, jawabannya sudah ada. Jawabannya sudah ada gitu Bu Des. Nah, jadi begitu dia berangkat, kawannya nih ke rumah lah, kan pada saat itu belum ada handphone kayak sekarang kan Bu Des, harus gitu kan. Jadi datanglah kawannya nih ke rumah. Dia sampaikanlah pesan kawan ini, disampaikan. Jadi udahlah, saya pikir dulu 2 hari. Saya bilang kan masih lama tuh dia di sana, saya bilang gitu kan. Saya pikir 2 hari gitu kan. Hati itu sudah Bu ya langsung yakin aja benar dia nembak gitu, karena titip pesan-pesan gitu, yakin saja. Iya. Kalau enggak dia yang ngomong langsung. Yakin, karena dia omongannya udah beda dari yang biasanya gitu. Udah beda yang dari biasanya. Tapi padahal Ibu dari awal juga udah punya rasa. Iya, gitu udah punya rasa juga. Kok ganteng kali Pak. Terus terang Pak, Pak Amsakar tuh dulu bujangnya Pak, ganteng Pak. Percis pemain film kungfu itu Jackie Chan. Jackie Chan. Tapi sekarang nggak ganteng lagi emangnya Bu? Sekarang
kan udah umur juga. Masih ganteng sih, masih, tapi dulunya lebih ganteng lagi itu. Putih, Bu Des, melepak. Nah, kata orang Melayu kan, ganteng. Jadi saya bilang sama kawannya, enggak lah, saya enggak pede, saya bilang gitu. Saya kan jelek, hitam, saya bilang gitu. Rambut saya keriting, saya bilang. Nanti dia malu kemana-mana sama saya gitu, Bu Des. Habis itu Emangnya ibu nggak pede juga kalau ibu cantik waktu itu? saya nggak cantik menurut saya pada saat itu. Nah, habis itu udah 2 hari kawannya datang lagi. Habis itu ya udah, nanti kalau memang dia mau nembak saya, suruh aja dia datang ke saya. Kalau dia gentleman, saya bilang gitu, Bu Des. Saya nggak jawab iya, nggak jawab tidak. Saya suruh kalau memang iya, pulang dia suruh ke rumah saya. Kalau dia gentleman, dia sendiri yang ini, saya bilang gitu kan, yang menyatakan, saya bilang gitu. Nah, ya udah, pulang dia langsung langsung ke rumah. Langsung ke rumah, ya udah buah-buah cerita-cerita tentang perjalanan acara dia di sana. Basa-basi lah. Basa-basi. Nah, itulah Bu Des. Jadi intinya. Ya, jadi ujung-ujungnya gimana? Udah disampaikan belum? Nah, gitu kan. Sudah. Jadi gimana? Ini Pak Ahmad nonton sebenarnya. Jadi gimana? Terima enggak? Gimana ya? Saya bilang kayak gitu kan. Habis itu kalau enggak apa-apa juga, katanya kayak gitu kan. Habis itu terima enggak ya? Saya bilang kayak gitu kan. Gimana ya? Ya udahlah, daripada keduluan orang, saya bilang. Gitulah ceritanya. Karena ganteng tadi ya, mumpung dia nembak kita udah iyain aja ya gitu ya. Kan banyak tuh. Nah, terus dari proses nembak itu berapa lama nikah? Kami setahun pacaran. Oh, setahun pacaran nikah. Setahun pacaran. Memutuskan untuk menikah. Menikah. Oke, baik, terjawab satu pertanyaan para penonton kita. Jadi nembaknya langsung melalui kawan, habis itu langsung datang ke rumah. Nah, Bu Erlita, Ibu apa yang Ibu lakukan untuk mendampingi beliau gitu? Ya, saya lakukan apa yang saya bisa. Misalnya saya tidak pernah membuat dia yang kayak apa namanya, hidup sudahlah susah gitu kan, Bu Des. Jadi jangan ditambah lagi beban pikiran dia. Jadi dia tambah susah gitu. Saya enggak mau membebanin pikiran dia dengan hal-hal yang apa namanya, dengan hal-hal yang tidak negatif gitu, yang mendorkan lagi semangatnya. Iya, jadi saya support, terus ya udah apa namanya, saya bangga kok, saya bilang kayak gitu, enggak masalah, saya bilang kayak gitu. Kerja apapun yang penting halal, saya bilang kayak gitu. Dan alhamdulillahnya anak saya tuh enggak banyak cengkunek juga semuanya, Mbak Bu Des, alhamdulillahnya. Nurut aja semua. Nurut aja, apa yang ada ya udah gitu. Nah, di situ. Terus untuk pada saat Pak Amsakar, beliau dulu kan ya seorang pegawai negeri. Ketika memutuskan menjadi wakil wali kota, secara otomatis beliau mengundurkan diri dari ASN ya. Sementara di luar sana banyak para ibu bapak yang malahan rela bayar ratusan juta mau menjadi seorang ASN ya, pegawai negeri begitu, Bu. Nah, ketika Bapak memutuskan untuk maju menjadi wakil wali kota ya dulu, Ibu apa yang Ibu pikirkan dan itu apa yang Ibu berikan support ke Pak Am gitu? Karena itu suatu pilihan yang berat. Iya kalau duduk, kalau tidak seperti apa gitu? Tadinya saya memang berat, Bu Des, berat sekali hati saya tuh. Jadi kata Bapak. Pada saat itu semua anak masih sekolah ya Bu ya, pada Bapak wakil wali kota ya? Masih sekolah. Yang besar masih kuliah yang besar udah tamat kalau nggak salah bapaknya jadi wakil wali kota ini. Yang udah tamat kuliah. Udah tamat kuliah. Tadinya masih kuliah semua kan, yang masih SMA, yang masih SD kan. Nah, jadi saya memang berat pada awal-awalnya, berat Bu Des. Jadi lama diskusi kami dengan anak-anak, dengan orang tua. Kami berdua lama diskusinya. Saya bilang nanti kalau Bapak enggak jadi gimana? Saya tuh membayangkan kan biasa nerima gaji setiap bulan gitu kan, dari gaji ASN-nya. Jadi nanti misalnya Bapak menjadi seorang kadis pun tunjangan sudah mencukupi lah ya, sudah lebih dari lah cukup untuk anak sekolah, untuk apa cukup, Mbak. Saya kan itu aja yang penting. Yang penting Pak dalam hidup ini kalau Mama ya, yang penting yang pertama anak-anak saya sekolah semua.
jadi semuanya. Kalau mereka tamat jadi dapat kerja, udah saya itu aja. Yang kedua adalah rumah tempat kita berteduh. Saya nggak minta yang macam-macam, yang aneh-aneh. Saya bilang kayak gitu. Udah itu aja doa saya bilang kayak gitu kan. Habis itu yang ketiga, karir Bapak udah mulus saja, saya bilang kayak gitu. Udah itu aja permintaan saya bilang. Jadi sekarang kita udah di Bapak ibaratnya udah kepala dinas kan, lama tuh mencapai untuk tingkat Menjadi, itu, saya bilang itu. Sekarang harus berhenti, saya bilang gitu. Gimana kalau gini aja lah, kita sholat istikharah dulu aja lah, saya bilang gitu kan. Minta pada Allah, minta petunjuk gimana nanti ke depannya, saya bilang kayak gitu kan. Udah setiap malam sholat istikharah lah kan, Bapak sholat, saya sholat. Di dalam setelah itu kok tenang-tenang aja gitu Bu Des, kok udah melangkah maju gitu, kok nggak ada kayak ngerasa nggak ada beban gitu. Ya udah, terus yang dipikirkan anak-anak gini, gimana Pak kalau Bapak nggak jadi, nanti utang banyak segala macam gitu gitulah kata anak kan. Ya udah itu Pak, pandailah nanti yang ngatur. Setelah Bapak istikharah ini kok pikiran Bapak kok lempeng-lempeng aja gitu, kok baik-baik aja ini petunjuknya gitu kan. Ya udah maju gitu. Jadi diskusi dengan orang tua, ya udah kalau kau sudah yakin dengan apa yang kau cita-citakan itu, kau yakin, bismillah maju, kata orang tua gitu. Ya udah makanya kemarin maju. Jadi kalaupun Bapak nggak jadi, ya udah kita baliklah berkebun, saya bilang gitu. Karena jurusan pertanian ya, ilmu Jurusan belum terpakai. pertanian, ilmu belum terpakai. Nah, kita baliklah berkebun. Balik berkebun. Kalau tidak duduk jadi wakil wali kota. Nah, tapi takdir membawa seorang Amsakar Ahmad menjadi seorang wakil wali kota. Iya. Nah, Ibu sebagai yang mendampingi Pak Amsakar, apa sih suka dukanya Ibu selama mendampingi Bapak 2 periode ya? Iya. 2 periode ini apa yang Ibu rasakan gitu? Mungkin pasti adalah suka Iya, dukanya. Dan satu lagi, pernah nggak Pak Amsakar itu marah? Dia nggak pernah marah, Mbak. Malah saya aja yang kadang marah. Dia nggak pernah marah ya? Pernah marah sama saya, sama anaknya nggak pernah marah. Dia cuma satu aja pesan sama anaknya. Kalau kalian kan anaknya gadis-gadis ini Pak, Bu Des, anaknya tiga gadis. Pertama yang saya minta sama kalian anak-anak Bapak, jaga kepercayaan kami sebagai orang tua. Yang kedua, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sama kalian. Kalau sempat itu terjadi, Bapak akan murka gitulah. Dia nggak pernah marah, tapi kalau hal itu terjadi sama anak-anak Bapak, karena Bapak, gadis semua ya? Karena gadis semua, Bapak akan marah Bapak. Nah nanti, nah gitu. Tapi memang kebanyakan ibu-ibu yang pemarahnya Bu ya. Ibu-ibu. Kalau bapak-bapak enggak? Bapak-bapak tapi enggak. sekali marah, nah itu. Tapi nggak pernah belum marah? Nggak pernah belum. Nah, mudah-mudahan jangan. apa yang paling berkesan selama Bapak menjabat sebagai wakil wali kota buat Ibu sendiri? Atau apa suka dukanya gitu? Sukanya mungkin karena ya harus disyukuri ya Bu Des, apapun itu kita harus bersyukur. Dan sukanya ya mungkin kita lebih kita lebih belajar untuk dewasa, bagaimana menyikapi masyarakat yang masyarakat Batam yang banyak suku ya di Batam ini. Jadi kita harus pandai-pandai menerima masukan apapun itu dari masyarakat. Nah, mungkin itu sukanya, dan support dari masyarakat. Setiap kita turun ke masyarakat kita merasa senang, bangga gitu. Itu sukanya. Itu sukanya. Karena kita ya sudah, paling tidak orang pasti menghormati kita lah ya Bu ya. Dari perjalanan yang paling bawah gitu sampai ke sudah hampir mencapai di titik teratas. Perjalanan gitu. Dari nol kecil sampai nol sedang sampai ke nol yang paling besar. Nah, Bu, Pak Amsakar walaupun dia itu wakil wali kota, beliau juga seorang dosen. Nah, sementara Ibu tetap dengan posisi sebagai ibu rumah tangga. Mungkin kalau dilihat dari luar, menurut orang-orang ibu rumah tangga itu pekerjaan yang gampang ya. Padahal sebenarnya sama saja ya Bu ya. Pekerjaan itu malah cukup berat.
Iya. tidak ada jam kerjanya, Iya. bisa menjadi dokter untuk anak-anaknya, menjadi menteri keuangan untuk keluarganya Iya. gitu. Nah, apa yang trik yang Ibu lakukan untuk mendidik anak-anak Ibu sehingga sampai sekarang seperti yang disampaikan Bapak berpesan ke anak-anak, jangan sampai belum murka gitu. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk anak-anak Ibu Iya. sehingga mereka tetap berjalan di koridornya? Saya itu membawa anak-anak saya ini, anak sebagai teman, anak sebagai anak. Terus saya memperlakukan anak ini, saya membebaskan anak saya bergaul dengan siapapun. Yang penting anak ini mama papa tahu siapa orang tuanya, apa sekolahnya, yang penting itu, saya bilang gitu. Silahkan bergaul dengan siapapun, silahkan bersosialisasi dengan teman manapun, silahkan. Yang penting mama papa tahu dia anak siapa, dia tinggal di mana, karena apa? Karena pada suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami tahu mencarinya kemana, itu aja tujuannya. Kemudian yang kedua, kalau ada hal-hal yang misalnya di sekolah, entah dengan teman, ada hal-hal yang apa, cerita sama mama sama papa, biar kita sama-sama selesaikan. Misalnya ada masalah, ada apa. Nah itu tadi Mbak, saya membawa anak-anak ini, dialah teman saya, dialah teman curhat saya, dialah kawan saya kemana-mana, dan dialah semuanya gitu. Dan saya support, dia belajar apa, dia mau kemana, dia mau jurusan apa, kami serahkan kepada anak-anak. Memberikan kebebasan sesuai dengan bakat dan minat, seperti apa yang mereka mau. Dan pada posisi Bapak menjadi wakil wali kota, berarti Bapak kan banyak waktu untuk masyarakat ya Bu ya, daripada keluarga. Nah itu bagaimana Ibu menyikapi situasi itu? Di samping Ibu harus anak-anak, suami gitu. Saya di rumah tuh tidak ada pembantu Bu Des, jadi semuanya saya pagi-pagi. Dari dulu tidak pernah ada pembantu? Dari kalau Bapak masih ASN, ada pembantu. Nah setelah Bapak jadi wakil wali kota, saya tidak punya pembantu, anak sudah besar-besar. Nah kata anak-anak saya, tidak usahlah ada pembantu mah, kita juga udah pada besar-besar, kalau mau makan udah pandai cari makan sendiri-sendiri gitu kan udah. Tapi Bapak tetap saya yang masakkan, karena Bapak tuh seleranya tuh beda dengan bapak-bapak yang lain. Bapak-bapak yang lain kan makannya bervariasi tuh, ada gorengnya, ada sayurnya, ada sambalnya. Nah kalau Bapak ini cukup ikan disinggang, direbus, kasih kunyit, jahe, asam segala macam, udah gitu kan. Paling tumis-tumis, entah tumis bayam, entah apa, paling itu Bu Des. Nah kemudian dia kesukaannya tuh asam pedas, ikan singgang, nah gitu-gitu aja. Kalau daging, ayam dia lebih suka masakan lebih suka Ibu ya? Masakan saya. Kalau minum lebih suka di rumah juga. Jadi sampai sekarang nggak ada pembantu? Nggak ada pembantu. Berarti setia mendampingi Bapak dan anak-anak ya? Sesibuk apapun pagi tetap ada sarapan dia, tetap ini. Sebelum kita lanjut, kita bacakan dulu komentarnya Bu. Ada Rendang Monda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses selalu SMTV, terima kasih Rendang Monda. Rizaldi, Bang Am nonton nggak ya? Nah kira-kira nih nonton nggak ya? Yusra Valdano, mantap Bu, moga Bang Am jadi wali kota Batam, amin. Kemudian Indra Sudirman, nah sekumnya IKSB yang baru dilantik, keren. Kemudian ada Nurmalinda Caniago, Assalamualaikum Bu, sukses selalu Bu, dan juga Bu Des. Solo atau Muara Panas hadir, ini dari Solo, Sumatera Barat. Donald bin Rajab, ternyata Pak Am pekerja keras, ya. Pak Am Sakar dari dulunya seorang yang pekerja keras. Oke, Bu Erlita. Ya. Sekarang pada saat mendampingi Bapak yang menjadi wali kota, berarti Ibu kan juga turun, ke masyarakat gitu. Sementara selama dari perjalanan Ibu menikah dengan Bapak, Ibu hanya seorang ibu rumah tangga. Nah, bagaimana Ibu
mempergaulkan diri dengan Ya. masyarakat gitu, bagaimana turun ke masyarakat sehingga masyarakat pun senang karena saya dengar dari beberapa berita tayang, karena ibu kan setiap minggu pagi turun tuh Ya, senam, ngadakan apa namanya itu sosial gitu. Nah, bagaimana ibu sementara ibu dari menikah ya, sampai sekarang itu adalah seorang ibu rumah seorang, tangga yang notabene-nya pasti lebih banyak waktu di rumah ya ya, Bu ya, jarang mungkin bergaul. Nah, sekarang ibu mau tidak mau, suka tidak suka, ibu harus turun ke ya, masyarakat. Nah, bagaimana ibu memunculkan rasa bergaul, ingin bergaul ya, ke masyarakat ya. gitu? Pertama memang agak canggung ya, Bu Heeh. Des. Pertama memang agak canggung, dan karena memang kita kan ibu rumah tangga, Hmm. tidak terbiasa bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana bersikap dengan kawan-kawan yang yang dari berbagai kalangan organisasi, Iya. mulai dari ibu-ibu pejabat yang atas sampai yang bawah gitu kan Bu Des. Jadi saya tuh melatih diri saya dengan membaca atau bagaimana menghadapi menghadapi di lapangan, bagaimana. Nah, saya baca-baca buku, oh begini begini ternyata begini gitu. Dan alhamdulillah dengan saya belajar manual sendiri, dengan lambat laun terbiasa. Itu nggak dibimbing sama bapak? Enggak, saya bilang, Pak, gimana ya Pak caranya, mama nih enggak kayaknya kurang pede lah karena kan mama nggak biasa, saya bilang kayak gitu. Jadi kata bapak yakin mama bisa. Nah gitu dia Mbak mensupport saya, bapak yakin mama tuh bisa gitu. Enggak lah, saya nggak bisa, saya bilang kayak gitu. Bisa, mama pasti bisa, kata dia gitu. Caranya gimana, saya bilang. Caranya ya udah pede aja, katanya kayak gitu. Pede aja, mau jumpa siapa, Pede aja, iya, mau ngomong apa di depan orang banyak, pede ya aja. pede aja, kata dia. Ya udahlah, saya bilang kayak gitu. Saya coba, saya bilang. Apa kendala yang ibu alami selama di lapangan turun ke masyarakat? Atau keluhan apa dari masyarakat itu yang mungkin buat ibu itu menjadi motivasi untuk ibu terus turun ke masyarakat gitu? Keluhannya enggak ada sih Mbak, saya enjoy aja ketika bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan ibu-ibu, saya sangat senang. Pulangnya hati saya bahagia, bisa membuat ibu-ibu senang. Kemudian kendalanya nggak ada kendala juga sih sejauh ini, cuman ya mungkin agak apa ya namanya ya, orang rumahan lah gitu kan Bu Des. Jadi sekali ini langsung kayak, alhamdulillahnya saya sudah mulai belajar itu juga dari Bapak itu, mulai dari Kaba Umum. Kan di Kaba Umum kami sudah aktif tuh Dharma Wanita, saya sudah mulai diajak-ajak juga. Dan saya sudah mulai juga bersosialisasi dengan kawan-kawan yang lain. Nah, di situ mulai saya diajak yang kayak acara Dharma Wanita, kayak ada lomba-lomba saya mulai diajak gitu Mbak Bu Des. Nah terus di kepala dinas saya diajak di PKK gitu, saya diangkat jadi ketua Pokja 2 pada saat itu. Nah di situ saya diajarin sama ibu wali kotanya yang dulu, terus diajarin bagaimana caranya kamu berbicara di depan umum. Manalah tahu suami-suami kalian nanti jadi orang hebat di Kota Batam ini. Nah itu yang saya ingat dari omongan beliau. Karena dari perjalanan hidup sudah mengajarkan ya Bu ya. Kita tidak tahu takdir kedepannya itu seperti apa. Oke, Bu Erlita, Pak Amsakar dengan Bapak Rudi, kedua pemimpin yang hebat di Kota Batam, sehingga membawa banyak kemajuan di Kota Batam di bawah kepemimpinan beliau berdua. Nah, sekarang karena memang masanya Bapak Rudi harus melangkah gitu mungkin ke tingkat yang berikutnya. Ini seandainya Bapak dilanjutkan menjadi wali kota Batam, apakah Ibu mensupport keinginan dari Bapak gitu? Selama ini membawa kebaikan untuk Kota Batam dan untuk keluarga, udah saya support.
Ibu support ya. Support Yang penting itu untuk masyarakat ke Kota masyarakat, Batam untuk ya. Nah, Ibu merasakan sendiri nggak selama kepemimpinan Bapak dengan Bapak Haji Muhammad Rudi itu Batam itu jauh drastis berubah? Ya, tentu saja saya merasakan Merasakan itu, ya Bu ya. Dan masyarakat Batam pun tentu berharap dua pemimpin ini tetap berjalan bergandeng tangan. Tetapi mungkin karena memang peraturan perundang-undangan yang Iya. harus memisahkan mereka ya Bu. Tapi yang pastinya mereka berdua adalah orang hebat yang membawa perubahan yang cukup besar untuk Kota Batam. Nah, Ibu, apa harapan Ibu yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat Kota Batam, apalagi khususnya kepada kaum perempuan? Nah, seperti yang Ibu ceritakan bahwa Ibu dari tamat kuliah, Ibu tidak pernah bekerja gitu. Berarti Ibu hanya menekuni profesi sebagai seorang istri. Nah, ketika Bapak menjadi wakil wali kota, Ibu mau tidak mau, suka tidak suka, Ibu harus turun ke masyarakat gitu. Nah, Ibu banyak melihat kasus mungkin apa yang terjadi oleh perempuan-perempuan yang ada di Kota Batam gitu. Apa yang mau Ibu sampaikan gitu? Mungkin ada trik Ibu bagaimana ketika di Batam ini rasanya kalau cuman suami yang bekerja itu tidak mencukupi. Banyak dari perempuan itu, tapi sebenarnya siapa sih Bu yang tidak mau hanya menjadi ibu rumah tangga ya Bu ya? Nah, tapi ketika dihadapkan kepada perempuan itu menjadi wanita karir atau mesti harus bekerja untuk mensupport ekonomi keluarga gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk perempuan itu supaya perempuan itu dia tetap pada kodratnya gitu dan tidak melupakan kewajiban kepada suami, tidak melupakan kodratnya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya. Silakan Ibu. Iya. Kepada ibu-ibu khususnya di Kota Batam, mari kita support apapun itu pekerjaan suami, harus kita support supaya rumah tangga kita sejahtera, aman dan bahagia. Terus untuk masyarakat Kota Batam, pada khususnya perempuan ya, perempuan-perempuan di Kota Batam, sekarang kan zaman sudah canggih ya untuk membantu ekonomi keluarga. Ibu-ibu bisa mengandalkan apa namanya media sosial untuk bisa seperti berjualan ya Bu Des ya, untuk menambah ekonomi menggunakan keluarga, digitalisasi ya, dikeluarkanlah ide-ide kreatif untuk masakan-masakan misalnya untuk UMKM ya Bu Des, karena pemerintah juga mendukung pemerintah juga mendukung UMKM. Nah, terus ibu-ibu yang kreatif, saya berharap kepada ibu-ibu mari kembangkan ilmu-ilmu yang ada di diri ibu-ibu semuanya, potensi yang ada di diri ibu-ibu, ayo mari kembangkan, kita sama-sama maju bersama untuk Kota Batam yang lebih maju lagi dan ibu-ibu yang lebih kreatif lagi. Tapi apakah Ibu punya satu program yang memang diuntukkan untuk perempuan nggak di Kota Batam ini? Sebenarnya saya itu punya satu cita-cita Bu Des, tapi karena memang kami apa namanya cita-cita saya itu mungkin terlalu tinggi ya Bu Des. Saya pergi ke Bali, di situ ada pusat oleh-oleh namanya Krishna. Saya pergi ke Semarang ngantar anak sekolah, di situ ada pusat oleh-oleh. Pergi ke Surabaya, pergi ke Bandung, ada pusat oleh-oleh. Di situ timbul pemikiran saya, alangkah bagusnya kalau ini ada di Batam. Nah, terus cita-cita saya ini belum terkabulkan sampai sekarang. Dan insya Allah nanti kedepannya bisa terkabulkan untuk bagaimana UMKM kita ini bisa ada tempat untuk pemasarannya. Nah, berarti Ibu melihat di kota lain itu sebenarnya adalah hasil dari UMKM, tetapi ada tempat yang menampung mereka, sehingga hasil dari karya mereka itu ada tempat. Ada gitu tempat. Ya, Bu, ya? Nah, makanya namanya pusat oleh-oleh khas mereka. Nah, di situ ada semua, ada batik, ada gantungan kunci. Tapi sesuai dengan daerahnya. Sesuai dengan daerahnya. Kayak Bali kan dia jual batik Bali, ada makanan-makanan Bali, kayak ada
apa namanya mainan-main gantungan kunci Bali, nah gitu-gitu. Nah di Batam kan banyak nih Mbak, ada miniatur barelang Iya, yang harus di ini kan, kerajinan-kerajinan tangan dari kerajinan dari siput pun dari gonggong, gonggong pun banyak ya itu Bu kan ya. banyak di Batam nih pengrajin kita. Nah itu yang mau saya angkat itu dari dulu sampai sekarang, cita-cita itu belum Tapi Ibu tercapai. sudah punya program nggak memang yang untuk wanita itu, maksudnya paling tidak untuk membina UMKM ini? Belum, Belum. kemarin saya kan istri wakil wali kota, jadi di satu organisasi itu saya kan cuman wakilnya, wakil. Nah terus apa namanya, jadi ya setiap program-program yang ada di pemerintah itu ya kan sudah baku gitu, kayak di Dekranasda dia sudah punya gitu. punya bidang-bidang, sendiri, ada punya ini. Kayak di PKK kan kami cuman membina kayak UP2K, kayak makanan, kayak UMKM gitu, kami kan cuma membina mereka. Nah tapi belum, kalau menurut saya belum berkembang juga gitu. Makanya kalau bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, dan ibu-ibu ini enggak pusing kemana harus memasarkan hasil dari UMKM kreativitas mereka ya. ya. Dan kebanyakan itu juga UMKM itu dari ibu-ibu rumah tangga ya Bu ya, yang mereka mungkin di rumah berkreasi sendiri gitu, tetapi mereka tidak punya tempat untuk memasarkan produknya gitu. Mudah-mudahan ada jalan ya Bu ya. Oke, Ibu Erlita Sari, luar biasa sekali, dari istri seorang tukang fotokopi. Nah, saya masih ingat dari tukang cat plafon gitu. Nah, kemudian apa saja yang penting halal ya Bu ya, sampai menghantarkan beliau sampai ke yang sekarang. Nah, gitu. Yang penonton, yang di trik yang digunakan oleh Ibu Erlita yang saya ambil tadi adalah bahwa selagi pekerjaan itu halal, apapun itu kita sebagai seorang istri wajib mensupport suami. Jangan melemahkan, udahlah down, makin dilemahkan sehingga makin down. Nah gitu. Mungkin mungkin menurut saya pada saat itu Bu Erlita pun juga mungkin merasa kekurangan, tapi ketika suami pulang diberi senyuman untuk menyemangati beliau ya Bu ya. Kemudian untuk mendidik anak-anak, nah karena putri ada 3 putri, itu sesuatu yang tidak mudah ya Bu ya. Dan juga keberhasilan seorang ibu itu tidak hanya menghantarkan anaknya menjadi pegawai, menjadi pejabat, tidak, tetapi bagaimana menghantarkan anak-anak itu keseimbangan antara hidup dunia dengan akhirat ya Bu ya. Nah dan itu sudah dilalui dan sudah dilakukan oleh Ibu Erlita Sari sebagai seorang istri tulen, maksudnya tidak punya karir, memang sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, memang untuk mendampingi anak-anak ya Bu ya. Dan satu yang beliau sampaikan kepada kaum perempuan, apapun kondisi suami, berikan support terbaik untuk suami ya Bu ya. Oke, baik Bu Erlita. Satu komentar, Andi Samudra, Assalamualaikum Bude, sukses untuk Bu Erlita sebagai pendamping Pak Wawa Kota Batam. Terima kasih Pak Andi. Nah Bu Erlita sebagai closing statement, apa yang mau Ibu sampaikan mungkin kepada Bapak sendiri, mungkin sebagai ucapan terima kasih Bapak sudah setia selama ini, walaupun mungkin seorang istri di rumah yang hanya menunggu ya Batam ya Bu ya. Nah apalagi sudah Bapak bertemunya mungkin nggak dengan gadis apa segala macam itu. Kemudian mungkin ucapan untuk kaum perempuan, memotivasi perempuan. Nah apa yang mau Ibu sampaikan, silakan. Iya, kepada perempuan-perempuan yang ada di Kota Batam, khususnya ibu-ibu, bundo-bundo, mari terus berkreativitas, gali terus potensi yang ada di diri ibu-ibu agar ibu-ibu menjadi ibu rumah tangga yang kreatif, yang produktif, dan tentunya menjadi ibu-ibu yang soleh dan soleha untuk mendidik anak-anak di masa yang akan datang menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Kemudian harapan Ibu untuk Bapak ke depannya? Harapan untuk Bapak ya semoga Bapak sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, umur yang barokah, tetap jalankan tugas dengan amanah, dan tetap menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang soleh, adil dalam segala hal, dan sukses bersama Pak Wali Kota Batam membangun Kota Batam yang lebih
hebat lagi ke depannya. Oke, baik para penonton, 1 jam tak terasa kita berbincang dengan Ibu Erlita Sari. Nah, penonton, banyak hal yang bisa kita petik dari diskusi atau podcast kita pada malam hari ini dari Bu Erlita dan Pak Amsakar. Tapi yang pastinya bahwa sosok seorang Pak Amsakar Ahmad, Wakil Wali Kota Batam ini, memang beliau tipenya pekerja keras dan meraknya gitu. Nah, beliau murah senyum kepada semua orang. Dan begitu juga mungkin dengan Bapak Rudi, kenapa Pak Rudi memilih seorang Amsakar Ahmad untuk mendampingi beliau, karena kalau tidak salah 25 tahun ya Bu, Bapak? Ya. Di ini menjadi ASN ya. 25 tahun beliau mengabdikan diri beliau untuk negara, untuk Kota Batam. Nah, sekarang beliau ketika seorang Haji Muhammad Rudi melirik ya Bu ya, melirik, berarti selama itu juga mungkin Pak Rudi sudah melihat bahwa kinerjanya Bapak ini sudah bagus, sehingga 2 periode beliau bergandeng tangan membawa Batam ini ke arah yang jauh lebih maju dari jauh sebelum-sebelumnya. Boleh kita lihat dari pembangunan Kota Batam ya Bu ya. Nah, kemudian penonton, kita juga melihat kesusahan Ibu Erlita dan Pak Amsakar dalam mendidik putri beliau yang semuanya perempuan, dan sekarang yang terakhir lagi menempuh pendidikan di Malaysia. Jurusan apa Ibu? Jurusan desain. Desain. Oh, desain. Menjadi desainer. Bukan desain grafis ya. Lebih tepatnya kata anak muda sekarang UI UX. Nah, saya enggak tahu juga itu di desain itu untuk apa namanya? Seperti mendesain ke ini apa namanya? Ini apa? Minang TV, kayak tulisannya dibagusin, nah gitu-gitu, kayak lebih kepada desain grafis. Desain grafis. Tapi tidak adakah di antara 3 itu yang menurunkan jejak Bapak ke politik itu? Sudah kami coba diskusi, tapi tidak ada yang berminat. Tidak ada yang berminat sepertinya. Dari 3 orang tidak ada satupun yang berminat. Iya, tidak ada yang berminat satupun. Tapi kalau Ibu sendiri? Kalau saya sendiri juga tidak berminat. Berminat? Saya hanya mau mendukung Bapak aja udah. Oh, mendukung. Wah, luar biasa penonton. Jadi tak ada yang mewariskan jejaknya Bapak Amsakar Ahmad ya. Dari tipe pekerja keras beliau, organisasi beliau ya Bu ya. Kalau tipe pekerja kerasnya anak-anaknya. Anak-anaknya menurun. Tapi tipe pekerja keras. Tapi ke arah ini? Ke arah ini tidak ada. Tidak ada. Oke, Putra Lingga. Salam sehat Ibu Erlita Sari. Salam dari Lingga. Nah, Ibu dapat salam dari Lingga. Sehat selalu. Sehat selalu. Nah, oke, baik penonton. Mudah-mudahan apa yang Bu Erlita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat buat semua kaum perempuan, termasuk buat saya sendiri. Yang mana banyak sekali yang bisa kita petik. Kita tidak tahu takdir kedepannya itu seperti apa. Jadi ketika menjadi seorang istri saat posisi suami di bawah, support terus. Kita tidak tahu ya Bu ya, jalan Tuhan itu seperti apa. Sama yang dilakukan oleh Bu Erlita Sari dari posisi 0 sampai sekarang itu beliau setia mendampingi Bapak. Kemudian ketika takdir memilih kita menjadi seorang wanita karir, tetaplah berjalan di koridornya sebagai seorang perempuan, dengan tidak meninggalkan kodrat sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Oke, baik para penonton, seperti yang disampaikan oleh Bu Rita di closing statement, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu menjadi motivasi, menjadi penyemangat untuk kita kaum perempuan. Jadi jangan mudah patah semangat, apapun itu, keluarkan potensi yang ada di diri kita ya Bu, untuk menjadi perempuan yang aktif, produktif. Walaupun seorang ibu rumah tangga, tapi bisa berkreasi dari rumah, begitu ya Ibu ya. Dan mudah-mudahan harapan dari Ibu Erlita untuk bisa
membuat suatu tempat untuk menampung hasil dari UMKM ibu-ibu rumah tangga bisa secepatnya terlaksana, sehingga para Amin. ibu-ibu yang punya kreativitas bisa lebih semangat lagi. Iya. Satu lagi, Rida Yosrizal, pasangan yang rendah hati insya Allah menjadi pemimpin Batam masa depan. Amin. Baik penonton, saya sebagai host pada malam hari ini mohon maaf kepada seluruh penonton apabila dalam perbincangan kami ada yang menyinggung hati di para penonton. Kami mohon maaf, dan jika ada komentar-komentar yang tidak terbacakan, dan yang pastinya mudah-mudahan program Bundo tetap menjadi salah satu program favorit buat kaum perempuan. Walaupun Bundo, tapi tidak hanya kita akan menjadikan ini program untuk perempuan-perempuan Minang, tetapi ini lebih kepada khususnya kaum perempuan yang ada di Kota Batam. Baik para penonton, kami tidak bosan-bosannya menghimbau tetap like, subscribe, komen, dan share YouTube dan fanpage Main Suara Minang TV untuk kami bisa terus memberikan yang terbaik kepada para penonton. Baik, Bu Rita, Ya. cukup ada yang mau disampaikan? Sudah? Intinya dalam hidup ini bersyukur, bersyukur, dan terus bersyukur. Nah, di ending cerita, di dalam hidup kuncinya adalah bersyukur, bersyukur, dan tetap bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun ya Bu ya. Baik penonton, saya Desmanis dan Ibu Erlita Sari mohon pamit undur diri, dan kita akan bertemu kembali di program berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Tetap di channel Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.